Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi alqadatil ghurril mayamin wattabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawati fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, jazakallahu khairan. Saudara-saudara dan saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidah yang hadir di Masjid Zaid bin Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini. Walaupun tadi hujan dari semalam, alhamdulillah subuhnya berhenti. Jadi saya hubungi Mbak Helmi, ngaji juga bang. Di sini udah mulai berhenti kan ya. Sebenarnya di sana udah mulai juga bang. Baik. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kaji, mudah-mudahan menambah panjang catatan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, pada para istri, anak-anak, cucu dan keturunannya, para sahabat yang dulu setia mendampingi, berjuang bersamanya, menyampaikan amanah, menyampaikan risalah, serta memberikan nasihat kepada ummah. Sampailah Islam kepada kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah kuatkan kita untuk mengikutinya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, masih berkaitan dengan hadis an-nuzul. Pada pertemuan sebelum ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya dikunuslihambalakum. Syekh menyatakan bahwa khabar nuzulir Rabbi, bahwa hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala mohon maaf, biasanya ini sebelum subuh. Yang begini ini biasanya sebelum subuh ada, kadang-kadang sekarang setelah subuh. Bagian tuan-tuan menengok itu. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Bahwa berita tentang turunnya Allah SWT ke langit pertama di sepertiga malam terakhir ini diriwayatkan dalam as-sahihain muttafaq alaihi, yang merupakan setinggi-tinggi derajat hadis sahih, seperti yang ditakrir ditetapkan oleh para
ulama hadis. Ala maratibis sahih. Mukharrajin fi sahihain. Dari jalan Malik ibn Anas. Kita tahu Imam Malik bin Anas rahimahullah imam dar hijrah, jabal min jibalil hadis. Adalah ibarat gunung di antara gunung-gunung hadis. Kemudian dia meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri juga merupakan jabal min jibalil hadis. Ya, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad-sanad hadis. Orang pertama yang mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas amanat yang diberikan oleh Amirul Mukminin, pemerintah resmi Umar bin Abdul Aziz. Memberikan dari Al-Aghar wa Abi Salamah. Dari Al-Aghar dan Abu Salamah. Yang juga merupakan ulama besar Madinah. Khususnya Abu Salamah bin Abdurrahman. Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf. Az-Zuhri. Beliau terhitung salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Jadi fuqaha Madinah kan ramai, tapi ada 7 yang paling terkenalnya. Ibarat ulama hadis kan ada banyak ramai, tapi yang paling terkenal ada 6 ashabul kutub as-sittah, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Ulama hadis ramai, tapi ini paling terkenal. Nah, ulama fikih di Madinah itu ramai, tapi pada masa tabi'in itu yang paling terkenal ada 7. Di antaranya adalah Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf. Dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah gudangnya hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi secara mutlak. Jadi dilihat dari silsilahnya, ini bukan, tidak ada istilahnya kemungkinan mereka salah itu sangat tipis. Gitu. Ya, istilahnya margin errornya sangat tipis. Apalagi lulus seleksi Imam Al-Bukhari dan Muslim yang merupakan a'la maratibis sahih. Jadi oleh sebab itu tidak bisa, ya orang tidak bisa menolaknya kecuali dengan mentakwilkannya. Kenapa ditakwilkan? Karena yang terbayang oleh saudara-saudara kita yang mentakwilkan itu adalah tidak ada turun kecuali turun seperti turunnya kita. Maka mereka lari daripada makna itu. Karena mereka tidak bisa memahaminya kecuali itu. Padahal soalnya Allah dengan jelas dan gamblang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Maka kita keadaannya kalaulah Allah tidak ada yang semisalnya sesuatu pun pada zatnya, maka al-kalamu fi zat kal-kalami fi sifat. Al-kalamu fi sifat kal-kalami fi zat. Sebagaimana zat Allah tidak ada yang serupa dengannya satu pun, demikian pula sifat Allah tak ada yang serupa dengan sifatnya. Maka ayat laisa kamitslihi syai'un ya bisa dimaknai dengan laisa kamitsli nuzulihi nuzulun. Tidak ada nuzul yang seperti nuzulnya Allah tabaraka wa ta'ala. Sudah selesai. Tidak ada tasbih di situ. Kan kita kan karena lari dari tasbih tadi kan karena makna yang terbayang hanya turun seperti turunnya makhluk. Sampai yang mengatakan begini pula nanti itu. Kalau dia turun dari aras, berarti aras kosong. Berarti berpindah. Nah ini Allah harus munazzah dari berpindah-berpindah. Karena tidak ada yang terbayang oleh kita adalah makhluk. Raja ketika turun dari singgasananya kosong. Akhirnya mengkiaskan lagi dengan Allah. Mereka mengkiaskan lagi Allah dengan makhluk. Di sinilah letaknya kenapa mereka tidak bisa mengimaninya. Sedangkan kita tidak mengatakan itu. Karena Allah tidak mengatakan, Rasul tidak mengatakannya. Hanya Rasul mengatakan Allah turun. Dan turun kita paham maknanya. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Lalu beliau meriwayatkannya
dari jalan Malik rahimahullah taala, ini ibaratnya sama dengan mustakhraj, artinya diriwayatkan hadis dari sanad yang daripadanya Imam Al-Bukhari dan Muslim dan imam yang lain meriwayatkannya, yaitu akhbarana Abu Ali Zair bin Ahmad qala hadatsana Mus'ab Ibrahim bin Abdul Samad qala hadatsana Abu Mus'ab qala hadatsana Malik. Berarti dia bertemu dengan sanad Al-Bukhari dan Muslim pada Imam Malik. Nah, kemudian beliau meriwayatkan pula dari jalan yang lain. Abu Bakar ibn Zakaria qala akhbarana Abu Qasim Ubaidullah bin Ibrahim bin Baqiyah qala hadatsana Yahya bin Muhammad qala hadatsana Yahya ibn Yahya, itu Yahya bin Yahya Nisaburi qala qara'tu ala Malik, saya membacakan hadis ini kepada Malik an Ibn Syihab dari Abi Abdullah Al-Aghar wa Abi Salamah an Abi Hurairah. Kemudian dia menyebutkan hadis seperti yang sudah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian beliau melanjutkan walihadzal hadisi, ya, kemudian muhakkik Syekh Badar bin Abdullah Al-Badar di sini menyebutkan para perawi hadis yang datang dari jalan Malik itu, pertama akhrajahu Malik bil Muwatta, Imam Malik sendiri meriwayatkannya dalam kitab Al-Muwatta, dan Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta sebagai hujjah. Dia katakan kitab ini hujjah antara saya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya kalau dia pakai hujjah, dia berhujjah dengan hadis ini, meyakini turunnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fil Muwatta, dalam kitabnya Al-Muwatta, wa akhrajahu Muslim wa Darimi fil Raddi 'ala al-Jahmiyah, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ad-Darimi dalam kitabnya Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah min tariqi Yahya ibn Yahya, dari jalan Yahya ibn Yahya An-Nisaburi, bihi yakni dari Malik ibn Anas, dari Imam Malik. Wa akhrajahu min tariqi Malikin, dan diriwayatkan pula dari jalan Imam Malik oleh Al-Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dalam beberapa tempat di juz 3 29, 11 128, 129. Demikian juga Abu Daud hadis 1315, At-Tirmizi hadis 3498, wa qala hasanun sahih. Imam Tirmizi mengatakan ini hadis hasan dan lagi sahih. Kemudian diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah. As-Sunnah dalam istilah ulama hadis itu biasanya kalau sebut hadza kitabus sunnah, kitabus sunnah maksudnya akidah, kitab akidah ahli sunnah. Jadi ma'asyiral kiram dirahmati Allah, makanya perbedaan permasalahan antara ahlu sunnah menurut istilah ahli hadis yang memakai sunnah. Kalau istilah ahlu sunnah menurut ahli kalam, yang mereka adalah ahli kalam. Jadi terjadi perseteruan terus dalam masalah ini. Makanya kita dalam masalah ini, gimana caranya untuk memutuskan permasalahan ini? Kita kembali kepada as-salaf. Kepada as-salaf. Siapa itu? As-sahabah. Karena mereka dulu tidak berpecah belah. Di zaman sahabat tidak ada aliran. Maksud saya, sahabat tidak ada yang terlibat. Sahabat tidak ada yang terlibat aliran. Tidak ada masuk. Tidak ada sahabat yang masuk Syiah, tidak ada sahabat yang masuk Qadariyah, tidak ada yang masuk Murji'ah, tidak ada yang masuk Syiah, tidak ada sahabat. Oleh sebab itu, di zaman mereka murni ahlus sunnah. Jadi kalau siapa nak menentukan, ya ini mengaku ahlus sunnah, padahal dia Jahmiyah. Ini mengaku ahlus sunnah, padahal dia Qadariyah. Ini mengaku ahlus sunnah, padahal dia Mu'tazilah. Mu'tazilah juga mengaku mereka sebagai pengikut yang benar, ikut sunnah Nabi alaihissalam. Cuman menurut pemahaman mereka pula. Nah, untuk menentukan mana yang benar dari klaim ini semua, dan antum ngaku juga ahlus sunnah kan? Enggak. Ngaku juga kan? Ya, kita praktikan. Kita bawa kepada acuan yang tidak ada khilaf padanya. Alhamdulillah tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa ahlus sunnah yang sesungguhnya as-sahabah. Tidak ada khilaf. Tapi kalau pada masuk di generasi tabi'in terjadi khilaf. Karena apa? Umat sudah terpecah. Nah, keajuan kita jelas. Itu as-sahabatul kiram radhiyallahu
anhum. Sesuatu yang mereka sepakat padanya, tidak boleh kita khilafnya. Nah, sekarang mereka sepakat menerima hadis ini. Tidak ada satupun yang memprotes hadis ini di kalangan sahabat. Baru ada protes di kalangan tabi'in, seperti akan diceritakan nanti. Ada beberapa tabi'in yang mulai terpengaruh pemikirannya oleh dengarnya cara-cara berpikir orang asing, lalu diterapkannya ke dalam, atau pikirannya sendiri yang buat dia ragu. Seperti nanti ada di Majelis Harun Ar-Rasyid, ya, misalnya ada hadis tentang sifat Allah Tabaraka wa Taala, tiba-tiba ada yang protes menterinya. Bagaimana pula itu kan? Kalau sudah pakai bagaimana? Pasti susah menerima. Akhirnya Harun Ar-Rasyid langsung melompat kepada cekiknya menterinya itu. Harun Ar-Rasyid Al-Khalifah, ya, kamu kada hadis mengatakan begitu, lalu kamu menolaknya dengan bagaimana pula itu? Nah, jelas? Seperti kisah nanti ihtajja Adam Musa, yaitu Adam menang berhujjah melawan Musa. Dia bilang, bagaimana pula itu? Padahal antara Adam dan Musa masanya kalah lama. Lalu Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah marah dia sama menterinya. Marah dia, dilompatnya, dicekiknya. Ini Rasulullah yang bilang, kamu bilang bagaimana? Bagaimana? Jelas ya? Kau kan tidak ada semacam Harun Ar-Rasyid pula yang kan. Kalau sempat kita punya presiden seperti Harun Ar-Rasyid tuh, ada pula menteri, misalnya menteri apa gitu, menteri yang berbicara menolak hadis-hadis seperti itu, lompat dia cekiknya kan. Allah musta'an. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi sahabat, pokoknya Ahlus Sunnah as-sahabah. Siapa yang seperti di sahabat keyakinannya, siapa yang seperti sahabat ibadahnya, ya saya tidak membilang kadarnya, yang salah paham ya. Sahabat sama tidak tidur kadang malam kan, awak kan tidak bisa dah. Awak banyak tidurnya, tidak ada bangunnya. Bukan kadar maksudnya, cara dan bagaimana beragama mereka, bagaimana mereka meyakini. Kalau nak jadi martabat sahabat, dah habis masanya saya. Tidak bisa. Nabi katakan, seandainya kalian menginfakkan seperti gunung Uhud emas, ya takkan sampai segenggam kebaikan sahabat. Bahkan setengahnya tak sampai. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, walihadzal hadis, Imam Abdullah bin Ahmad dalam kitab As-Sunnah. Nah, jadi dia kumpulkan kita as-sunnah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ulama-ulama kita seperti imam ulama hadis bukan ahli di bidang akidah, ini sebenarnya pengelabuan yang dilakukan, bahwa yang dibayangkan kita akidah itu adalah kitab-kitab ilmu kalam, bukan kitab akidah as-sunnah. Demikian juga tadi kan ada Ar-Raddu 'alal Jahmiyah oleh Ad-Darimi, juga kitab akidah. Kemudian Ibnu Abi Asim juga dalam kitabnya As-Sunnah. Imam Ibnu Khuzaimah yang digelar dengan Imamul A'immah dalam kitabnya At-Tauhid. Naam, Al-Baihaqi dalam As-Sunan, dalam kitabnya Al-I'tiqad wa fil Asma'i was Sifat. Demikian juga dengan Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Wa akhrajahu Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, wa Darimi dan Ad-Darimi, wal Ajurri, Imam Al-Ajurri di kitab Asy-Syari'ah, yang juga berisi tentang riwayat-riwayat tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tentang akidah. Min turuqin aniz Zuhri, dari banyak jalan dari Imam Az-Zuhri. Berarti hadis ini hampir hampir mencapai mutawatir karena ramainya yang meriwayatkan. Cuma karena jalur sanadnya tidak sampai mutawatir sehingga tidak dihukum mutawatir. Berkata Imam As-Sabuni rahimahullah menjabarkan, wali hadzal hadis turuqun ila Abi Hurairah. Hadis ini memiliki jalan yang banyak dari Abu Hurairah. Rawahul Auza'i, diriwayatkan oleh Imam Al-Auza'i, Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i, Imam Ahli Syam. Dulu di masa itu ada, kalau di Syam ahli fatwanya adalah Al-Auza'i. Di Mesir Imam Al-Laits ibn Sa'ad. Di Irak Imam Sufyan Al-Thawri. Di Hijaz Imam Malik ibn Anas. Ini 4
masdar sumber fatwa pada masa itu. Al-Auza'i di Syam, Ats-Tsauri di Irak. Irak dulu luas, Syam dulu, sekarang 4 negara Syam itu. Yaitu Syria, Palestina, Lebanon dan Jordan. Nah, di Mesir ada Al-Lais ibn Sa'ad. Itu seberkata Imam Az-Zahabi, walaysa biduni Malikin bil hadits wal fiqh. Dia tidak kurang dari Imam Malik dari sisi fatwanya, fikihnya dengan hadisnya. Cuman ahlu Mesir daya'uh, orang-orang Mesir menyia-nyiakannya sehingga ilmunya tidak dikembangkan, sehingga tidak ada mazhab Al-Laitsi. Kalau sempat pula ada tambah ribut kita. 4 aja dah payah nih. Mazhab Imam 4 aja sudah payah gitu. Allah musta'an. Jadi Al-Auza'i di Syam, Ats-Tsauri di Irak, Malik di Hijaz, kemudian Imam Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir. Nah, bayangkan itu, masa itu ulama besar-besar ramai sekali, tapi 4 ini yang paling terkenal dengan fatwa di masanya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Auza'i. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya Imam Syafi'i tidak ahli akidah, kalau ini di hadis saja, ini keliru besar. Kenapa keliru? Karena tidak paham bahwa mereka sebelum belajar ilmu lain belajar dulu iman, belajar akidah dulu. Sebagaimana dulu guru besarnya umat Islam seluruhnya yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memulai dengan mengokohkan akidah dulu. Dengan apa dia kokohkan? Kepada diam. Nabi menanamkan akidah pakai apa? Eskapator. Pakai apa? Al-Quran dan hadis. Quran dan Sunnah. Pakai keadaan ilmu filsafat lagi? Ada? Tidak ada. Tidak ada mereka kecuali dengan Al-Quran dan hadis. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kalau yang mengatakan bahwa ulama fikih itu tidak paham akidah, sebenarnya kita yang tak paham akidah itu. Kita tidak paham mereka, manhaj mereka. Nah, warahul Auza'i an Yahya bin Abi Katsir, diriwayatkan oleh Al-Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir. An Abi Salamah, dari Abu Salamah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah rahimahullah radhiyallahu taala. Di sini sebutnya rahimahullah. Warawahu Yazid bin Harun wa ghairuhu min al-a'immah an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Dan diriwayatkan pula oleh Yazid ibn Harun al-Hammal wa ghairuhu min al-a'immah, dan selainnya daripada imam-imam, an Muhammad ibn Amr, dari Muhammad ibn Amr ibn Salamah al-Ansari al-Madani, an Abi Salamah, dari Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Wa Malikun an Az-Zuhri an Al-A'raj an Abi Hurairah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik dari Az-Zuhri dari Al-A'raj. Al-A'raj yaitu Abdurrahman ibn Hurmuz, termasuk rawi yang paling thiqah dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Hadisnya disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Nah, dalam At-Tamhid dan juga kitabnya Zikru Asma'il ladzina rawu an Malik. Kemudian wa Malik an Az-Zuhri, diriwayatkan pula oleh Imam Malik dari Az-Zuhri dari Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah. Malik jelas. Az-Zuhri dah terkenal. Sa'id ibn al-Musayyib adalah afdalut tabi'in. Yang paling afdal dari seluruh tabi'in, yang paling alim adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Murid dan sekaligus menantu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala di Madinah. Salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, cuman riwayat ini dari Sa'id bin Musayyib
la yasih kata Ibnu Abdul Bar. Karena riwayatnya dari Malik Abdullah bin Saleh. Abdullah bin Saleh katibul Laits, yaitu juru tulis Al-Laits ibn Sa'ad. Dia dikenal dengan saduqun tapi sayyi'ul hifdzi. Orangnya jujur, cuman hafalannya buku tidak baik. Hafalannya buruk. Jadi hadis ini bukan dikenal dari riwayat Sa'id bin Musayyib, tapi dikenal dari riwayat Abi Abdullah Al-Aghar dengan Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf dari Abu Hurairah. Jadi sini riwayatnya di sini adalah khata. Sebutan Sa'id bin Musayyib dan riwayat ini adalah keliru dari Abdullah ibn Saleh katibul Laits yang merupakan Malik, karena yang masyhur dari riwayat Malik tadi sudah kita sebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Az-Zuhri dari Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf dengan Abu Abdullah Al-Aghar. Kemudian wa Ubaidullah ibn Umar, ibn Umar an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah. Juga diriwayatkan menurut Syekh Abu Ismail As-Sabuni dari Ubaidullah ibn Umar ibn Asim ibn Umar bin Al-Khattab, dikenal dengan Ubaid Al-Umari. An Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqburi, dari Sa'id ibn Sa'id, Abu Sa'id namanya Kaisan Al-Madani, Al-Maqburi, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini hadis jalan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, dan dari jalan Ibnu Numair min tariq Ibnu Numair, yaitu Abdullah ibn Numair Al-Hamdani. Wa Hammad ibn Salama, itu Hammad ibn Salam bin Dinar Al-Basri, an Ubaidillah bihi, dari Ubaidillah Al-Umari dengan sanad itu. Wa isnadu sahih, isnadnya sahih. Wa khalafahuma Yahya bin Sa'id inda Ibn Abi Asim faqala an Ubaidillah an Sa'id an abihi an Abi Hurairah. Ada riwayat lain yang berbeda dalam As-Sunnah Ibn Abi Asim, tapi yang sahih adalah riwayat Imam Ahmad dalam riwayat Imam Ahmad Ibn Abi Asim As-Sunnah dari jalan Ibnu Numair dan Hammad ibn Salamah dari Ubaidullah Al-Umari. Wa Abdul A'la ibn Abil Musawir, diriwayatkan pula oleh Abdul A'la ibn Al-Musawir. Wa Bashir ibn Salman, Bashir ibn Salman an Abi Hazim an Abi Hurairah, dari Abu Hazim dari Abu Hurairah. Cuman masalahnya Abdul A'la bin Abil Musawir ini dianggap dusta atau didhaifkan oleh yang lain. Dianggap dusta oleh Imam Ibnu Ma'in, dan tidak masalah sebab riwayatnya yang sahihah banyak. Riwayat yang sahih kan banyak tadi. Ya, sudah kita sebutkan sebelumnya. Beliau menyebutkan ini hanya sekedar menyebutkan bahwa hadis ini bukan hadis yang asing bagi para ulama. Warahu Nafi' ibn Jubair bin Mut'im an abihi, diriwayatkan pula Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im dari bapaknya. Dan juga ini disebutkan oleh Imam Ahmad dan dalam Al-Musnad, dan anaknya Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah, Ad-Darimi dalam Ar-Raddu al-Jahmiyah, wa Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, wa Ibnu Khuzaimah dalam Kitab At-Tauhid, wal Ajurri dalam Kitab Asy-Syari'ah, wa Ad-Daraqutni dalam As-Sunan, wal Baihaqi fil Asma'i was Sifat, wa Sam'ani fi Adab al-Imla' wal Istimla' min tariq Hammad ibn Salamah an Amr ibn Dinar, dari Amr ibn Dinar an Nafi' ibn Jubair, dari Nafi' ibn Jubair, dan sanadnya juga sahih. Sanadnya sahih. Wa Musa ibn Uqbah, diriwayatkan pula oleh Musa ibn Uqbah sahibu Al-Maghazi, yaitu salah seorang imam penulis kitab Sirah Nabawiyah, an Ishaq ibn Yahya, dari Ishaq ibn Yahya ibn Abi Talha Al-Ansari. Ishaq ibn Yahya ibn Abi Talha Al-Ansari. An Ubadah ibn Samit, dari Ubadah ibn Samit Al-Ansari, dari Ubadah ibn Samit Al-Ansari. Di sini diriwayatkan pula oleh Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa ini juga diriwayatkan oleh Imam Tabarani, tapi sanadnya munqati'. Sebab Ishaq ibn Yahya ibn Abi Talha
dia sudah bertemu dengan Abu Ubadah ibn Samit al-Ansari. Sehingga dengan demikian dari riwayat ini sanadnya terputus. Nah, dan ini tidak masalah karena yang sahih banyak. Kemudian wa Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik al-Ansari. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari al-Khazraji. Dia dan ayahnya sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ayahnya syahid di Uhud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dalam kitabnya An-Nuzul. Dalam kitab An-Nuzul. Ini sebagian saudara kita dari kalangan ahli kalam mengira Imam Ad-Daraqutni termasuk berakidah ahli kalam, yaitu Al-Asy'ari. Dengan alasan kalau bertemu dengan siapa? Al-Baqillani, Abu Bakar Al-Baqillani, dia sangat menghormatinya. Sangat menghormatinya karena karena dia juga ulama fikih di zamannya. Kemudian dia pula yang mengenalkan Al-Harawi dengan Al-Baqillani. Sehingga dianggaplah Ad-Daraqutni sebagai berpaham Asy'ari. Dan kitab-kitabnya Al-Asma' wa Sifat, kemudian Kitabun Nuzul membatalkan klaim ini. Membatalkan klaim ini seperti klaim kita misalnya kalau sebulan duduk dengan sebulan berarti sepaham dengan sebulan. Kalau sebulan tidak ngaji di masjid sebulan berarti mazhabnya tidak semanhat dengan sebulan. Ini kan sangat prematur klaim seperti ini. Dengan ini banyak dilakukan orang. Kalau sudah duduk bersamanya semazhab dengannya. Kalau tidak duduk dengan kita berarti tidak semazhab dengan kita, kan ramai kita gitu. Ramai apa enggak? Ramai kan? Nah, ini modelnya seperti ini. Dia kalau bertemu dengan Abu Bakar Al-Baqillani, mungkin kalau saya bertemu dengan Baqillani juga saya akan hormati dia. Ya, serius ini, karena dia jauh di atas saya. Ya, apalagi Ad-Daraqutni, dan saya bertemu dengan, walau Ad-Daraqutni di hadis lebih tinggi, bahkan juga di fikih. Cuman, ya saling menghormati di antara ulama itu adalah disunahkan. Jadi disunahkan. Oleh itu kaum muslimin. Sehingga dengan demikian diklaimlah Ad-Daraqutni sebagai ini, sebagai pengikut mazhab tersebut. Padahal dia punya kitab tentang al-asma' dan sifat dan juga kitab An-Nuzul yang artinya dia sepaham dengan as-salafu as-salih, ahlus sunnah wal jamaah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian wa Ubaidullah ibn Abi Rafi'. Ubaidullah bin Abi Rafi' thiqah, dan Abu Rafi' ayahnya adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ali bin Abi Talib, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi dan Abu Sa'id Ad-Daraqutni, dan isnadnya hasan. Isnadnya hasan. Kemudian wasyarik diriwayatkan juga oleh Syarik, yaitu Syarik bin Abdullah Al-Qadhi. Syarik bin Abdullah Al-Qadhi an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq an Abil Ahwas, dari Abu Ahwas Salam bin Sulaim. Abu Ishaq itu adalah Amr bin Abdullah As-Sabi'i. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah ibn Mas'ud Al-Huzali radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam tidak ditemukan siapa yang meriwayatkan dari ini kecuali disebutkan oleh As-Sabuni di sini, tetapi ada mutabaahnya, yaitu dari Abdul Aziz ibn Muslim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, cuman sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Sudah berapa yang dhaif itu? Sudah 2 ya. Yang sahih banyak. Yang dhaif baru 2. Wa Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradhi, dan diriwayatkan pula oleh Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradhi. Ini kalau sudah riwayat-riwayatnya tonton ngantuk. Siapa paham itu? Makanya belajar hadis ini tidak mudah. Iya, serius ini. Makanya orang takut dulu kalau di Madinah tuh fakultas yang paling diikuti fakultas hadis. Apa sebabnya orang suka? Kalau bangun sangar gitu. Kalau belajar ngantuk. Iya, putihnya buktinya dengan ngantuk-ngantuk. Ya kenapa?
Karena membaca aja. Ini belum lagi menghafalkannya. Baru bacakan udah mulai pada apa? Kayak blank aja gitu ya. Apa ini bilang ustadznya? Makanya ada ketika saya baca kitab Sahih Muslim di Bangkinang, kan saya suka sanadnya saya sebutkan orangnya kan. Nggak usah lah sebut, kalau tidak paham juga kami Ustaz katanya kan. Nah, terus saya tanya kawan-kawan yang belajar mustalah dengan saya gimana? Ini masukan tidak perlu disebutkan siapa sanadnya. Bagi kami itu penting Ustaz. Ayalah, berarti terpaksa disebutkan. Tapi sehingga kadang-kadang sanad itu terpaksa bukan dibuat maksud saya sebutkan kadang cerita untuk menghilangkan kantun tadi. Ya kan seperti kata Imam Al-Bukhari, dalam kitab At-Tarikhul Kabir, laisa indi ismun fit tarikh illa waladayya fihi kisah. Tidak satu nama pun yang tersebut dalam sejarah kecuali saya hafal kisahnya. Jadi ada kisah masing-masing. Tuan mau juga gitu ya? Hah? Misalnya Syarik tadi kan, ini siapa Syarik? Syarik mana nih kan? Kadang-kadang Syarik Razaki kan. Syarik bin Abdullah Al-Qadhi, kalau dibaca lagi Syarik bin Abdullah dia awalnya adalah penuntut ilmu, tapi setelah diangkat jadi qadhi, jadi apa namanya? Qadhi hakim ya, jadi hakim suruh mulai rusak hafalannya. Kenapa yang namanya jabatan itu merusak ilmu? Tentu kalau sudah punya jabatan ilmu biasanya rusak. Makanya ketika saya mau pulang dulu ditawari jabatan langsung ya, sebelum pulang saya tanyakan kepada mulai yang paling tinggi di kampus sampai kepada yang paling rendah. Saya tanya gimana menurut tuan-tuan? Saya terima atau tidak? Rata-rata hampir 100% menyuruh menerima. Ayolah, akhirnya saya terima. Habis itu ada satu dari masyaikh saya yang juga menjadi pejabat rektor waktu itu, Syekh Ibrahim Al-Ubaid hafizahullah wara'ah. Dia bilang, "Iqbal walakin alaika walakin iyyaka an tatruka durs al-ilmiyah, khasatan fil masajid wal madaris." Boleh kamu terima dengan syarat jangan tinggalkan majelis-majelis ilmu. Harus ada majelis ilmu. Li'anna al-idarata taqtulul ilmah. Sebab jadi pejabat itu membunuh ilmu. Wa ana minad dhahaya. Saya termasuk korbannya katanya. Saya termasuk korbannya karena beliau pernah jadi dekan di Fakultas Hadis, pernah menjadi kepala biro riset dan penelitian, dan pernah jadi wakil rektor, dan terakhir kemarin pejabat rektor. Nah, jadi saya rusak ilmu saya gara-gara di birokrasi ini. Dia bilang rusak ilmunya, padahal ngajar enggak bawa kitab dia. Ngajar enggak bawa kitab. Nailul Autar, kitab Nailul Autar Syarh Muntaqal Akhbar itu dia enggak pernah bawa kitab, tapi isinya sama dengan kitab. Nah, dia bilang ilmunya rusak itu. Bagaimana kita? Pakai kitab tapi isinya enggak sama dengan kitab. Subhanallah. Pakai kitab Ustaz ya, tapi enggak juga sama dengan kitab kadang-kadang. Allah musta'an. Jadi itulah. Jadi Syarik bin Abdullah adalah seorang qadhi. Dulu ada saduqun lakin ikhtalata ba'da ma tawalla al-qadha. Tapi setelah jadi pejabat, rusak hafalannya. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i Amr bin Abdullah As-Sabi'i. Jadi cuman tadi tidak ditemukan riwayat Syarik ini. Wallahu taala alam, mungkin ya juga di tahqiq yang kedua ini juga tidak ditemukan rawinya siapa. Tapi mutaba'ahnya ada Abdul Aziz ibn Muslim dari riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Musnad. Cuman sanadnya tadi dhaif karena apa? Karena Abu Ishaq As-Sabi'i itu mudallis wa ikhtalata wa lam yusarrih bis sama'. Cuman ada mutaba'ahnya dari Ibrahim Al-Hajari, riwayat kalau Imam Ahmad, Abu Sa'id Darimi, Ibnu Khuzaimah, wal Ajurri, wa Daraqutni, wa Azzahu Al-Haythami fi Majma' Az-Zawaid ila Abi Ya'la Al-Mawsili. Abu Ya'la Al-Mawsili.
Tapi seperti yang kita katakan tadi, dia sudah ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari jalan yang lain. Cuma Imam As-Sabuni ingin mengatakan pada kita, riwayat hadis ini bukan riwayat yang ganjil-ganjil, tapi yang masyhur. Itu maksud beliau, sanadnya banyak. Ada yang sahih kebanyakannya, dan ada sebagian kecil yang tidak sahih. Wa Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi an Fadalah ibn Ubaid an Abi Darda, juga diriwayatkan oleh Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi dari Fadalah ibn Ubaid dari Abu Darda. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Ad-Darimi dalam Ar-Radd al-Jahmiyah, wa Ibnu Jarir At-Tabari dalam Sharih Sunnah, wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah dalam At-Tauhid, Ad-Daraqutni dalam Kitabun Nuzul tadi, wal Lalaka'i dalam Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah, min turuqin dari berbagai jalan, Anil Laits ibn Sa'ad dari Laits ibn Sa'ad, an Ziyadah ibn Muhammad dari Ziyadah ibn Muhammad al-Masri, an Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi bihi bi alfadhin mukhtalifah, dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Wa akhrajahu mukhtasara Ibnu Jarir. Dan kalau Ibnu Jarir ringkas dalam kitabnya At-Tafsir, wal Baghawi fi tafsiri, dan Al-Bawi dalam tafsirnya, wa isnaduhu dhaif. Tapi sanadnya ini dhaif sebab Ziyadah Ibn Muhammad munkarul hadis, hadisnya munkar. Kama fil Mizan, kama seperti dalam Mizan al-I'tidal wa Taqrib at-Tahdzib. Wa awradahu Az-Zahabi al-hadis fil Mizan fi tarjamati wa qala hadhihi alfadhun munkara lam ya'ti biha ghairu ziyadah. Ya, ini lafaz-lafaznya munkar, tidak diriwayatkan kecuali oleh Ziyadah ibn Muhammad tadi. Oleh sebab itu dari riwayat ini tidak sahih. Walaupun banyak yang diriwayatkan juga oleh At-Tabarani dalam Awsat, dalam Al-Kabir, dan kemudian Al-Bazzar dalam Al-Musnad, dan disebutkan oleh Imam Asyuti dalam Ad-Dur al-Manthur bil Hadits bil Ma'thur kepada Abu Hatim Ar-Razi dalam At-Tafsir, dan Ibnu Marduyah atau Mardawaihi dalam kitab At-Tafsir. Tapi sanadnya lemah karena Ziyadah ibn Muhammad munkaru al-hadis. Kemudian wa Abu Zubair an Jabir, diriwayatkan oleh Abu Zubair dari Jabir. Abu Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Makki, saduqun mudallis. Cuma riwayatnya dari Jabir kuat itu. Dari Jabir bin Abdullah bin Haram al-Ansari al-Khazraji. Hadisnya diriwayatkan oleh akan disebutkan oleh musannif dalam nomor 67 insyaallah taala dengan sanadnya sendiri. Di nomor 67, min tariq Hisham Dastawi an Abi Zubair an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ashiyata Arafah yanzilu Allah fihi ila sama'id dunya فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. نعم. فلم يرى يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, kemudian Al-Bazzar, tetapi padanya terdapat Muhammad bin Marwan Al-Uqaili, disiqahkan oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban, tetapi sebagian ulama mengatakan lahu auham, saduqun lahu auham. Ala kulli hal, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa yang sahih lebih banyak. Kemudian wa min Tariq an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas, diriwayatkan pula dari Tariq, yaitu Tariq ibn Shihab, an Sa'id ibn Jubair, dari Sa'id ibn Jubair, salah seorang dari murid terkenal Abdullah bin Abbas yang dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf As-Thaqafi, penguasa zalim pada masa itu, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Riwayat ini ya mauquf dari Ibn Abbas. Mauquf dari Ibn Abbas wa kana alaihi Sa'id Darimi dalam Radd alal Jahmiyah. Afwan, Tariq tadi Tariq bin Abdurrahman Al-Bajali, bukan Ibnu Syihab ya. Tariq bin Abdurrahman Al-Bajali, saduqun lahu awham. Nah, ini riwayatnya mauquf, tidak sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa an ummil mu'minin, dari ummul mu'minin Aisyah wa ummi Salamah radhiyallahu anhum, dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhum. Hadis Aisyah akan disebutkan juga oleh Al-Musannif dengan nomor 77. Kemudian Ad-Darimi dalam Ar-Raddi alal Jahmiyah dengan nomor 138. Kemudian riwayat Ummu Salamah juga akan disebutkan Musannif di nomor 76 insyaallah taala, datang takharijnya ke sana. Nah, sekarang beliau mengatakan kulluhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semua mereka meriwayatkan. Ramai tadi meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Rasulullah bersabda, yanzilullahu, Allah turun, kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit yang terdekat, yang terendah. Hina yabqa, ketika tinggal thuluthul lailil akhir, sepertiga malam terakhir. Fayaqul, lalu dia katakan, man yas'aluni fa'utiyah, adakah yang memohon kepadaku sehingga aku berikan permohonannya? Mayad'uni fa'astajibalah, adakah yang berdoa kepadaku sehingga aku terima doanya? Man yastaghfiruni fa'ufiralah, adakah yang mohon ampun, aku ampuni dia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ini jelas yang turun Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin kita tolak dengan bagaimana pula itu. Kalau sudah pakai bagaimana, seperti pada kisah seorang yang bertanya kepada Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Bagaimana pula dia istiwa? Kalau sudah pakai bagaimana, pasti tidak masuk rumus. Apa pasal? Apa pasal? Kalau sudah bagaimana, yang terbayang adalah makhluk. Yang terbayang adalah makhluk. Ujung-ujungnya ditolak. Ujung-ujungnya ditolak. Ditolak, bisa saja ditolak dengan alasan ini hadis ahad. Ya, seperti banyak dari kalangan al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, ahlul kalam pada umumnya, menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Apa alasannya? Alasannya logis, karena akidah itu pasti. Akidah itu qat'i, mesti pasti. Sedangkan hadis ahad itu tidak qat'i. Hadisnya zanni. Yang memang kalau ada yang klaim bahwa mayoritas, ini perlu angket kita buat. Kita buat angket gitu. Sebab setiap ditanya, orang-orang tua kita di kampung-kampung itu, ya, kalau ditanya, di mana Allah? Pasti mereka menghadap ke atas. Nunjuknya ke atas. Iya enggak, Bu ya? Kan digosok punggungnya. Nah, jangan lupakan yang di atas. Tidak ada, selama ini saya bertemu dengan nenek-nenek kampung tuh, yang kebangkit jauh-jauh, jangan lupa. Nah, gitu, jangan lupa pada yang di mana-mana, enggak ada pusat kita. Semuanya yang di atas. Terjadi musibah, dia bilang sabar ya, sudah takdir yang di atas. Bahkan bahasa umum di kampung-kampung itu dia bilang, jangan lupa-lupa meningada kata naknya. Kan itu, Bu ya. Jangan lupa meningada. Tahu meningada? Hah? Selalu meningada ke atas, menengok ke atas. Apa maksudnya? Memohon kepada yang memiliki seluruh makhluk ini. Tidak ada mereka bilang yang di mana-mana. Dan tak pernah pula saya mendengar, hati-hati ya man ya di jalan, jangan lupa berdoa pada yang tidak bertempat. Tidak ada juga. Semuanya yang di atas. Makanya kalau ada yang klaim bahwa mayoritas 90% berkeyakinan bahwa Allah tidak bersifat di atas arsy, Allah tidak di atas, ini klaim kosong. Tidak benar. Tidak benar itu. Sebagaimana dulu As-Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyah mengklaim seperti itu. Klaim kosong. Kita bisa buktikan dengan ulama-ulama besar. Karena dia bilang setiap yang bermazhab Syafi'i mesti Asy'ari. Kalau tidak berarti tidak ahli di mazhab Syafi'i. Wah, sodorkan nama Muhammad bin Khuzaimah ada.
salah tuli dan dunia. Salah. Ini begitulah fanatis ini memang membuat kita buta kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita sudah sebutkan ulama-ulama al-hakim, ulama klenik itu ulama atau ulama besar itu. Besar al-hakim Abu Usman Sabuni penulis kitab ini, Al-Ajurri, Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Lalu dikatakan kalau seandainya tidak ikut mazhab Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, lalu dikatakan tidak ahli dalam mazhab fikih Syafi'i. Kita sodorkan nama Abu Hamid al-Asfirayini yang dikenal dengan Asy-Syafi'iyyus Tsalits, yaitu Imam Syafi'i yang ketiga. Coba bayangkan. Nah, kalau Imam Abu Haqi kan ditarik-tarik tuh. Walaupun Imam Haqi tidak murni Asy'ari, tidak murni pula mengikuti as-salaf. Tapi kebanyakannya beliau mengikuti. Tapi ada sebagian beliau takwil pula. Nah, di sini masalahnya. Nah, oke lah. Mana yang lebih besar? Asy-Syafi'us tsani was tsalits, Syafi'i kedua, Syafi'i ketiga daripada Asy-Syafi'us shaghir. Imam Al-Baihaqi kan digelar dengan Asy-Syafi'iyyu as-shaghir, Syafi'i junior. Itu gelarnya. Kan itu gelarnya. Nah, kalau Imam Abu Hamid al-Asfirayini digelar dengan Asy-Syafi'iyyu ats-tsalits, Syafi'i ketiga. Mana yang lebih besar? Yang ketiga daripada yang kecil? Ketiga. Menurut saya, menurut antum lahir lagi. Nah, Imam Bahaki banyak ini. Kita bukan sedang mengadu-adu imam, bukan ini maksud saya ini. Karena kita kan menarik-narik orang itu masalahnya. Kalau jujur sebenarnya, bahkan orang-orang yang mengklaim tidak di atas Allah, ya, lisannya sering mengakui itu. Gerak verbal tubuhnya selalu mengakui itu. Cuma karena itulah, lain lisan, lain yang di hati, ya, lain yang dipikirkan. Padahal tunjuknya ke atas terus. Tidak bisa ditahan nih tunjuknya. Tidak bisa ditahan hati ini. Tidak bisa ditahan wajah ini. Setiap menyebut nama Allah pasti, ya Allah. Ingat Allah katanya. Tidak ada yang bilang ingat Allah. Tidak ada. Semuanya bilang ingat Allah. Itulah fitrah yang Allah ciptakan pada tubuh kita. Hati pun juga naik ke atas. Walaupun dibahasakan nanti bahwa kiblat doa itu langit gitu. Subhanallah. Ini tidak ada dalilnya. Yang jelas kiblat doa adalah kiblat salat. Kalau ada istilah menghadap kiblat berdoa, maksudnya bukan ke langit. Bukan bentang tikar lalu nelentang akhirnya doa. Bukan. Iya tak? Tidak ada gitu tak? Artinya orang kalau sudah berdoa begini saja dia menghadap kiblat itu tidak. Maksudnya ke sini menghadap kiblat dah. Dah kiblat. Tidak mesti dia begini berdoa. Jarang saya lihat orang berdoa begini itu jarang kan? Iya tak? Ustaz. Assalamualaikum. Antum kalau berdoa begini atau begini? Tidak pernah berdoa. Ini jangan-jangan pantang pula ngangkat tangan nampaknya. Nah, gimana? Begini berdoa atau begini? Tidak ke atas kan? Berarti tidak menghadap kiblat. Kiblat doa kan di atas. Nah, jadi kata-kata kiblat doa atau langit itu ini tidak ada dalilnya. Yang mana kiblat doa adalah ke Baitullah. Cuman hati kita naik ke atas. Tidak bisa dipungkiri itu. Gerak badan, gerak mata, gerak hati, semuanya. Cuman karena dahsyatnya subuhat ini akhirnya hilang itu. Hilang ayat-ayat tadi. Apa sebab? Karena sudah terpikir, dipenuhi dengan bayangan. Kalau dia turun berarti mesti kosong tempat yang di atas. Padahal sudah ada keadaan Allah tidak bertempat. Sama kita Allah tidak bertempat. Cuman jangan dihukum Allah dengan makhluk. Jelas ya? Alhamdulillah. Afwan. Jadi fabizalika kanu yufaddiluna salata akhiril laili ala awalihi. Oleh sebab itu mereka dulu as-salaf menganggap lebih afdal salat malam di akhir daripada di awal. Karena hadis ini.
Karena hadis ini. Bukan maknanya rahmat Allah turun pada sepertiga malam terakhir. Tuan-tuan, kalau seandainya turun rahmat Allah hanya ke langit pertama, tidak sampai ke kita. Kan di sini bahasanya Allah turun ke langit pertama. Lalu kita takwilkan turunnya bukan Allah, tapi yang turun adalah rahmatnya. Kemana turunnya? Ke langit pertama. Lebih baik kita duduk di majelis ilmu begini, tidak usah salat malam. Karena rahmat Allah turun langsung ke sini. Paham tak? Hah? Mana lebih hebat hadis ini dari hadis satu kaum yang berkumpul di rumah Allah membaca kitabullah, saling belajar, illa nazalat alaihimu as-sakinah. Mereka turun kepadanya sakinah, keteduhan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Diliputi oleh rahmat. Berarti rahmat turun sampai ke bumi. Kalau ya sepertiga malam hanya di langit tersampang. Tidak pas bahasanya. Jelas tuh? Jelas? Padahal ini hadis menunjukkan afdalnya sepertiga malam terakhir. Ternyata rahmatnya sampai di langit. Tidak sampai ke bumi. Itulah bahayanya takwil tuh. Merusak makna, merusak maksud, merusak akidah. Jelas? Oh itu kan bahasa majas. Ini kadang-kadang kan kita dituduh tidak pandai bahasa Arab Buya ya. Padahal Buya jurusan bahasa Arab kan. Nah, dikiranya ini majas. Bapak-bapak dan ibu yang terhormat. Tuan-tuan tahu enggak yang namanya majas mesti melalui proses tasbih. Ketika antum memajaskan sifat Allah berarti tuan-tuan sudah mentasbih Allah dengan yang lain. Makanya ulama salaf rahimahullah sangat mencela majas terhadap sifat-sifat Allah. Sebab apa? Karena proses majas mesti melalui proses tasbih. Kan begitu guru balaghah ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi heran kita kaum muslimin dan muslimat. Sifat Allah dimajas-majaskan. Ya, ketika antum menyebut singa khutbah Jumat kemarin. Maksudnya Ustaz siapa khatibnya? Nah, singa mimbar gitu ya. Dikatakan singa mimbar karena ditasbihkan dia beraninya dengan singa. Sehingga dia menjadi singa. Nah, setiap isti'arah pasti melalui proses tasbih. Padahal kita wajib lari dari tasbih. Maka manhaj ta'wil adalah semuanya adalah manhaj tasbih. Berbahaya. Tasbih berujung pada ta'til. Sehingga ayat-ayat tidak terpakai, hadis-hadis diisolasi. Sehingga yang terpakai adalah kaedah-kaedah akan. Sehingga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kan aneh di antara sifat, kan lari dari tasbih itu. Sifat Allah adalah wujud. Kalau wujud, sifat manusia juga wujud. Kan begitu sih? Wujudun nas, wujudud dasman. Dasman mawjud. Mawjud katanya. Allah mawjud. Mawjud. Nah, kalau gitu dihapus sifat mawjud. Karena apa? Karena makhluk juga mawjud. Kalau gitu, sifat mawjud melahirkan tasbih. Maka harus ditakwil juga. Akhirnya nanti mawjud tidak ada. Berarti Allah ada enggak? Enggak ada Allah. Bahaya nih kaum muslimin dan muslimat. Maka takwil itu bahaya. Makanya akidahnya susah. Susah dipahami. Di antara mereka saja ada yang dibilang ada ini belum konsumsi antum. Padahal akidah mayoritas begitu, tapi tidak masuk konsum, tidak paham kita. Apa tidak pahamnya payah betul memahaminya. Ya, karena tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tapi sederhana akidah al-Sunnah itu sederhana. Allah berfirman, kalau berita saddaqna wa amanna. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Tidak masuk yang tadi klaimkan tadi itu. Kalau begini mesti begitu. Banyak yang tidak paham. Banyak yang tidak paham. Kalau sudah masuk istilah itu. Di mana datangnya bahwa mayoritas memahami itu? Bukti tidak ada. Hanya klaim
yang tanpa bukti. Coba antum buat nanti, coba buat penggalangan dana, buat angket seluruh Indonesia. Ya, tapi jangan dibayar enggak. Sebab kalau dibayar nanti orang suka milih yang di share. Kalau pakai bayar pasti yang dipilihnya yang Ustaz. Kalau pakai bayar yang dipilih yang berani bayar lah. Nanti dipilih buat pertanyaan Allah di atas. Ya, iya atau tidak iya, kosong. Tidak, 100.000. Pilih yang mana? Dibuat begitu nanti. Sifat-sifat Allah. A. Ditakwilkan 100.000. B. Tidak boleh takwilkan, kosong. Pilih yang mana? Kalau gitu ya, menang nanti itu. Tapi jangan diberikan gambar apa-apa. Biarkan mereka memilih dengan sebebas-bebasnya. Ungkapan berikut, benar atau salah? Si fulan kematian anaknya yang masih bayi. Datang neneknya mengatakan, sabar nak ya, ini sudah takdir Allah yang di atas. Benar atau salah? Jangan buat benar 100.000. Salah kosong. Itu pasti yang benar diambilnya. Itu jelas ya? Jangan pakai bayar. Atau jangan difitnah. Awas kalau jawab benar nanti buat gambar zombie di situ. Ya, jawab benar gambar zombie. Yang bikin salah gambar surga. Iyalah. Kalau gitu itu. Pokoknya jangan pakai tendensius. Murni jawabannya pasti mereka mengatakan benar. Sudah ketentuan yang di atas. Datang neneknya mengatakan, sabar ya nak, ini sudah ketentuan Allah yang tidak bertempatnya. Jangan bikin A benar 100.000, B salah kosong. Kalau buat gitu nanti pilih yang 100.000. Atau jangan bikin ditakut-takuti. Yang bilang salah itu dapat zombie. Yang bilang benar dapat bunga. Itu tidak bisa. Makanya kita dapatkan sehari-hari pasti orang akan mengatakan itu Allah di atas. Tidak ada yang mengatakan Allah di mana-mana dalam keyakinannya. Kecuali yang sudah belajar hal-hal yang seperti tadi. Wallahu musta'an. Sehingga dihantui terus. Wa hadhihi turuq kulluha mukharrajatun bi asanidiha fi kitabina al-kabir al-ma'ruf bil intisar. Nah, semua sanad yang saya sebutkan tadi kata Imam Al-Sabuni semuanya sudah saya takhrij dengan sanad-sanadnya dan kitab kami yang besar yang dikenal dengan Al-Intisar. Al-Intisar li Ashabil Hadis. Ini ringkasan ini. Yang ini ringkasan. Dia menulis kitab Al-Intisar yang bersanad lagi. Ini aja sudah lemas kita dibuatnya. Apalagi kalau baca yang besar itu. Oleh sebab itu sengaja dipilih yang kecil ini. Saya kemarin nak milih misalnya Asy-Syari'ah lil Ajurri cuma 6 jilid. Nah itu. Mau? Nah itu. Ini yang ketipis begini. Ini ada lebih tipis lagi nih. Nah, cetakannya. Tapi mudah-mudahan Allah SWT beri keberkahan. Nah, kalau mana yang nanti mau mana hujahnya nanti kembali ke kitab yang itu. Di sini kan dia ringkas. Semoga Allah SWT membuatnya bagi kita jelas. Wa hadza lafzu Abi Salamah wal Aghar Abi Salah dan Abi Hurairah dan ini lafaz Abu Salamah wal Aghar Abu Abdullah al Aghar al Madani an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Riwayat yang tadi rapat yang disebutkan di atas yaitu yanzilullahu kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له ومن يستغفرني فأغفر له. Ini lafaz dari Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf dan Abu Abdullah al-Aghar al-Madani dari Abu Hurairah. Sedangkan lafaz-lafaz lain yang belum dia sebutkan, insyaallah sabarlah sampai 2 pekan ke depan. Sebab kalau diteruskan mandang-mandang mah ilmu sini. Mandang-mandang beliau dah waktu Ustaz.
Terus ada acara lagi lepas ini katanya. Iya bang ya? Insya Allah ada acara lagi nanti di suatu tempat. Kalau mau ikut saya aja. Saya sebutkan tempatnya. Nah, acara di hotel nanti kayaknya. Terima kasih dan mohon maaf. Kayaknya masih semangat nampaknya. Hah? Enggak panjang dah, hanya sekitar 5 lembar lagi. 6, 5, 6, lebih bang. Wah masih banyak. Besok aja lah ya. InsyaAllah. Kesimpulannya adalah bahwa hadis an-nuzul thabit, sahih, bi'ala maratib sahih. Yang kedua, hadis tentang nuzul turunnya Allah ke langit pertama seperti malam terakhir, bukan hadis yang gharib, tapi hadis yang masyhur disebutkan dalam kitab-kitab hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kitab-kitab yang masyhur. Yang ketiga, bahwa akidah ini tak pernah dibantah oleh kalangan as-salaf. Kapan dibantah? Setelah datang orang khalaf. Ya. Berarti kalau tidak dibantah berarti ijma mereka. Kalau ijma berarti kita tidak boleh keluar dari ijma'nya mereka. Yang kelima atau yang keempat, bahwa kalau sudah sahabat seperti itu berarti itulah akidahnya ahli as-sunnah. Nah, mereka tidak paham maknanya. Ini klaim buta lagi. Mereka metakut maknanya. Bawa satu huruf dari mereka bahwa ini kami tidak paham maknanya. Ya, yang ada adalah kita mengira mereka tidak paham maknanya. Karena salah memahami ungkapan-ungkapan sebagian as-salaf rahmatullahi taala alaihim, karena tidak biasa memakai kitab-kitab mereka. Tidak biasa memakai kitab-kitab mereka. Kita selalu akidahnya melalui kitab-kitab ahlil kalam dan ahlil ahwa. Sehingga tidak biasa dengan bahasa yang digunakan oleh as-salafu as-salih. Kitab sunnah, kitab syariah al-ajuri, usulus sunnah, syarh sunnah, sarihus sunnah, as-sunnah, dan kita nama sunnah aja namanya. Tapi kan jarang jadi rujukan. Adapun dipakai nanti dirujuk untuk menolaknya, bukan untuk menerimanya. Ma'asyal kiram, barangkali sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan masih ada hari yang tersisa untuk kita ukir bersama kenangan indah di tempat-tempat seperti ini. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.